kebetulan saya saat ini ada profesi baru, yaitu sebagai dosen di salah satu kampus swasta di Jakarta dan Bekasi. Dan di situ saya jadi aktif tuh, nulis materi buat mahasiswa, nulis UTS ya, soal-soal buat mahasiswa, interaksi dengan mahasiswa, terus meeting via aplikasi ya, misalnya seperti itu Google Meet atau Zoom ya, seperti kebanyakan orang kantoran juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholidi Asadil Alam. Salam hormat untuk semuanya. Kegiatan saya saat ini di rumah dengan istri, ya masih tetap bekerja, masih tetap beraktivitas seperti saat ini. Hari ini saya kebetulan pakai jas atau blazer ini ya, karena saya ada bikin video beberapa produk ya, terus mengajak orang untuk pakai produk itu atau jasa produk itu. Jadi intinya saya masih tetap bekerja di rumah, dan kebetulan saya saat ini ada profesi baru yaitu sebagai dosen di salah satu kampus swasta di Jakarta dan Bekasi. Dan di situ saya jadi aktif tuh, nulis materi buat mahasiswa, nulis UTS ya, soal-soal buat mahasiswa, interaksi dengan mahasiswa, terus meeting via aplikasi ya, misalnya seperti itu Google Meet atau Zoom ya, seperti kebanyakan orang kantoran juga. Jadi saya masih aktif di rumah, nulis artikel Islami, kirim ke portal berita online dan lain-lain. Jadi masih terus aktif ya di rumah ya, sambil berkarya, nyiptain lagu ya, gitu kan, produksi lagu di rumah ya, bekerjasama dengan beberapa musisi teman saya, nyiptain lagu religi. Kemarin saya posting di Instagram saya itu. Jadi tapi semuanya dari rumah, dan akan bisnis kecil-kecilan juga dari rumah. Jadi saya sama istri saya kan memang suka masak ya, dan kita mau bikin makanan lah serba online, tapi di situ bukan hanya jualan tapi ada sosialnya, yaitu kita kasih bonus buat abang ojek online yang ambil makanannya, orderannya itu kan via online, dan kita kasih hadiah buat abang ojek online ya. Jadi seperti itu, setiap transaksi ada hadiah buat abang online ya, berupa makanan atau snack seperti itu. Jadi tujuannya biar mengisi kegiatan juga di rumah. Dan memang kan saya punya warung ya, punya restoran kecil ya, mini resto lah, bukan restoran sebenarnya, warung di Kalibata. Dan saat ini di Kalibata kan nggak boleh buka tuh, karena di Kalibata itu kan banyak warung-warung PKL kan, nggak boleh kerumunan saat ini kan. Kita nurut sesuai himbauan pemerintah tentang social distancing, tentang stay at home atau di rumah saja, keluar apabila memang penting banget, urgent, beli sembako dan lain, itu pun pakai masker dan cuci tangan ya. Tentunya kita jaga kesehatan kita, higienitas kita juga harus higienis ya. Dan akhirnya warung-warung di Kalibata pun depan makam pahlawan tuh nggak boleh buka sementara ini. Udah kurang lebih 3 mingguan lebih ini ya, dan masih belum tahu kapan bukanya. Jadi langganan-langganan saya yang pengen beli ayam bakar, serabi durian itu pada nanyain kan, kapan mulai buka lagi. Akhirnya saya bikinnya di rumah gitu kan, masak ayam bakar, serabi durian, terus kita via order ya, abang-abang ojek online seperti itu kan. Jadi tetap beraktivitas ya di rumah ya. Terus hikmahnya memang kita lebih dekat dengan anak-anak ya. Saya selama ini memang berusaha setiap Sabtu Minggu kalau ngisi acara, seminar, tausiah, atau ngisi kajian, pengajian di masjid-masjid di sebuah kota, itu selalu ngajak ke anak istri saya kalau Sabtu Minggu ya. Kalau hari biasa saya sendiri. Tapi sibuk banget ya sebelum kejadian wabah COVID-19 ini, seminggu bisa jadi saya di rumah sehari atau 2 hari aja gitu kan. Tapi sekarang jadinya tiap hari di rumah. Nah ini kesempatan saya untuk lebih dekat dengan anak-anak, seru banget ya. Pastinya ada aja ya kehebohan-kehebohan di rumah ya. Dan kebetulan emang saya suka masak, jadi saya kadang-kadang masih berusaha untuk masak sendiri di rumah ya. Kadang-kadang iseng ya, istilahnya apa yang saya bisa
lakukan di rumah, yaitu bikin sambal ya, terus masak seperti saya zaman merantau dulu ya, zaman ketika awal SMA di Jakarta. Jadi masih melakukan aktivitas-aktivitas, dan sering saya share tuh di medsos ya, di Instagram maupun di YouTube saya. Banyak juga orang yang suka sama resep yang saya sampaikan. Yang menarik itu yang waktu itu bikin nasi goreng ya. Bikin nasi goreng itu karena mungkin kalau orang banyak bikin nasi goreng, bumbunya diulek. Setelah diulek terus ditumis dulu kan ya di minyaknya itu kan. Tapi kalau saya nggak gitu. Kalau saya itu bumbunya diulek, terus nasinya itu dicampur sama bumbunya, dicobeknya itu. Terus diratain ya pakai ulek-ulekannya gitu, dicobeknya, baru digoreng nasinya gitu kan. Banyak orang yang bilang baru tahu nih gitu kan, nasi goreng rumahannya ala Mas Holidi saya cobain, ternyata lebih enak, lebih ngeresep, bumbunya lebih berasa ya. Itu rame banget ya. Itu kan bumbunya padahal sederhana ya, seperti bawang merah ya, cabe ya, terus garam ya, terus dilengkapi bumbu-bumbu lainnya. Tapi ternyata kata orang lebih enak kalau misalnya dengan tekniknya yang berbeda. Saya kebiasaannya bumbunya habis diulek itu dicampur dulu ya sama nasi ya, jadi terus digoreng ya sampai nelen. Ini saya saya jadi pengen bikin nasi goreng itu lagi ya, karena ternyata bumbunya lebih resep. Banyak orang yang baru tahu gitu kan, dan aneh bumbunya habis diulek itu dicampur dulu ya sama nasi ya, jadi terus digoreng ya sampai nelen. Ini saya saya jadi pengen bikin nasi goreng itu lagi ya, karena ternyata bumbunya lebih resep. Banyak orang yang baru tahu gitu kan, dan respon kan di Instagram saya, maupun ada teman-teman saya posting juga di status WhatsApp, wah bener nih bikinan Holidi ternyata enak nih, saya cobain gitu kan, resepnya diulek dulu bumbunya terus baru nasinya digoreng. Bumbunya diulek, dicampur nasi, baru digoreng gitu kan, nasi beserta bumbunya. Ternyata beneran gitu kan, lebih enak. Nah itu kan suatu hal yang seru ya, gitu, bisa berbagi resep ya, karena memang saya suka masak kan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah bisa bermanfaat buat orang lain kan. Tentunya saya sering juga bikin live di Instagram kegiatan saya, salah satu rumahnya di rumah. Kenapa? Agar orang-orang itu stay di rumah ya, kita menghibur lah dari rumah, bikin live Instagram. Tentunya public figure atau artis lain juga seperti itu. Jadi bikin live di Instagram di rumah, mengajak orang ikut gabung, berinteraksi, tanya jawab, Q&A dan lain-lain ya. Itu kan sebenarnya sama dengan kita mengingatkan orang bahwa di rumah saja. Kita aja yang menghibur nih, public figure ya, tokoh-tokoh masyarakat itu bikin live Instagram, bisa berinteraksi, bikin biar nggak bosen lah, tujuannya di rumah, biar membantu masyarakat juga biar betah di rumah gitu kan. Jadi kita sebenarnya secara nggak langsung kita mendukung program pemerintah agar di rumah, apalagi di Jakarta sekarang sedang PSBB ya, agak lebih ketat lagi ya, pembatasan sosial berskala besar, lebih ketat lagi, wajib masker dan lain-lain ya. Dalam upaya kita sebagai public figure, kita harus mendukung upaya pemerintah. Tujuannya apa? Memutus mata rantai penularan COVID-19 ini atau corona. Kan semua orang juga pasti jenuh ya di rumah ya, wajar ya, manusiawi. Dan semua orang juga pasti udah bosen mungkin ya di rumah ya. Tapi kita harus sabar. Kenapa? Karena semua orang juga pasti ingin berkegiatan normal kembali. Nah, untuk berkegiatan normal kembali itu kita harus dukung program pemerintah agar segera selesai nih COVID-19 ini ya. Tentang musibah itu sendiri kan di Al-Quran itu ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Jadi ini semua atas izin Allah. Kita sebagai orang yang beriman ya, kita harus meyakini ketetapan Allah. Jadi kita harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kita harus sabar ya, untuk kebaikan semuanya, di rumah saja gitu kan. Jadi biar segera kembali normal, kita bisa beraktivitas kembali, bisa bekerja seperti biasanya lagi, ya kita harus sabar di rumah saja. Tujuannya agar segera cepat selesai nih keadaan seperti ini. Itu sih ya. Terus
banyak yang hikmah yang harus kita ambil ya tentang kebersihan, kesehatan, tentang jadi betah di rumah ya buat orang-orang semuanya. Kalau saya termasuk memang kalau nggak ngapa-ngapain ya di rumah aja selama ini ya gitu kan. Kalau kosong ya di rumah aja. Saya seneng banget tuh di rumah aja gitu, main sama anak-anak gitu kan, istilahnya ngelonin anak-anak gitu. Bobok siang gitu kan, terus cium-ciumin anak-anak dan lain-lain. Itu kan kegiatan yang sangat seru sekali buat saya. Jadi buat semuanya sabar saat ini, insya Allah mudah-mudahan segera berlalu keadaan wabah musibah COVID-19 ini, dan mudah-mudahan segera kembali normal kegiatan kita, segera kembali sehat kembali negeri ini, dan tentunya kita bisa bekerja seperti semula lagi. Yang saat ini pekerjaannya terkendala, sabar dulu, insya Allah mudah-mudahan setelah wabah ini selesai kita dapat bekerja normal. Dan yang sementara dirumahkan dari pekerjaannya, banyak-banyak berdoa, sholat tahajud, sholat duha, kita perbanyak, insya Allah mudah-mudahan dapat pekerjaan lagi setelah wabah ini selesai. Yang penting saat ini kita sabar dulu. Allahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, seperti ini kegiatan saya. Jadi ngulek, ini ada cabai, ada bawang putih, bawang merah ya. Ngulek seperti ini. Nah, bikin di rumah. Karena dulu pernah merantau di Jakarta, jadi biasa masak sendiri ya. SMA saya di Jakarta kan. Jadi sebelum main film, kasih garam dikit, secukupnya ya. Ada yang dikasih gula, ada yang enggak, itu selera. Kalau saya sih biasanya garam aja cukup. Nah, dulu. Nah, agak ngulek bumbu sampai halus ya, sampai merata semuanya nanti. Udah. Ya, saya ambil nasi putih ya, secukupnya sesuai kebutuhan atau selera. Terus nasinya dimasukin ke bumbu yang sudah diulek tadi ya. Ada bawang putih, ya, bawang merah, cabai rawit, ya, dan juga garam. Ada juga yang dikasih terasi sedikit, nah itu kan selera. Ini diaduk-aduk seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kameranya mendekat sini langsung aja. Nah, sampai nasinya ya, sampai merata nanti, sampai warnanya juga ikut merah. Udah, nah, udah cukup. Nah, setelah nasinya diulek dengan bumbunya jadi satu sini, dicobek ya, langsung kita goreng nih. Setelah diratakan bumbunya dengan nasi sini, nah dimasukkan ke kompor. Nah seperti ini. Jadi bumbunya lebih meresap, lebih mantap. Udah deh, digoreng deh. Yang selera boleh pakai telur juga boleh ya. Kalau saya telurnya diceplok. Ya pemirsa di rumah, itulah kegiatan saya ya, masak sendiri ya, ngajar mahasiswa lewat online. Ya pemirsa, inilah kegiatan saya, bikin bumbu sendiri, masak sendiri, dinikmati sendiri bersama anak istri saya. Dan juga sambil ngajar online di aplikasi Zoom atau Google Meet, ngajar mahasiswa, ngirim soal, ngirim UTS, ngirim materi. Ya, ini dinikmatin saja, kita sabar di rumah. Yang penting menikmati, seru. Oke.